Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang kula muliakan, langkung-langkung dumateng para sesepuh bin sepuh, para alim ulama, pengurus utawi pimpinan ranting Muhammadiyah Jumo. Terus nggih? Nggih. Ingkang kula hormati sumrambah dumateng sedaya rawuh kakung saha putri. Sumangga sakderengipun kula lan panjenengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih wonten ing dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal tutus tunggal wonten tempat menika. Mugi-mugi rawuhipun kula lan panjenengan dadosaken amal soleh, dipun paringi rejeki ingkang berkah melimpah ruah, saged damel tindak Mekah lan Madinah. Amin. Pramila monggo Bapak lan Ibu. Nggih. Sama-sama kula bareng. Monggo nggih. Oh, jamaah barang. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebanyakan manusia itu mereka itu tidak mensyukuri yang telah diberikan Allah kepada manusia. Allah paring pangandikan, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu, kebanyakan manusia itu terhadap nikmat Tuhannya mereka itu ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut. Surat apa Pak? Surat Al-Qur'an. Surat Al-Adiyat nggih, surat Al-Adiyat saged dipun bika ya. Itu dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, menerangkan lakanut, sungguh ingkar itu apa? Beliau mengatakan yaitu ya'uddu masaiba wa yansan ni'am. Orang yang ingkar itu adalah orang yang senantiasa selalu menghitung-hitung musibah, kemudian melupakan nikmat. Nah, ini kadang-kadang di antara kula lan panjenengan, banyak orang itu kalau diberikan musibah niku sok dieling-eling. Nah, gitu, sok dieling-eling. Dalam pekan ini, dalam minggu ini, wingine untuk musibah kesandung, napa musibah kehilangan ayam, napa jualannya merugi dan seterusnya. Kadang-kadang kita sering mengingat-ingat musibah, tetapi nikmat musibah itu sering kita hitung-hitung, tetapi nikmat itu tidak pernah kita hitung. Padahal kalau dihitung ya banyak sekali, luar biasa, tidak sebanding antara nikmat dengan musibah itu. Maka sedikit saya cerita, itu ada orang istilahnya itu, beliaunya itu, dirinya itu tidak terlalu kaya, atau bisa dikatakan hidup dalam kekurangan. Kemudian menjual ginjalnya ini Pak. Nah, kula lan panjenengan gadah ginjal toh, panan toh. Nah, ini dijual satu kan lumayan, yang satu masih ada. Ini dijual ginjalnya niku, harganya dibeli seharga 500 juta. Wah. Sinten ingkang nyati niku. Nah, ternyata
ginjal itu setelah apa namanya nggih? Ya setelah diproses bagaimana tidak tahu prosedurnya. Ketika sudah sampai orang yang membutuhkan, pasiennya itu membayar 1 miliar. Nah, berarti kan keuntungannya 2 kali lipat. Ini kalau ada orang mau menjual ginjalnya, waduh. Tapi tentunya kita kalau ditawari ya tidak mau gitu. Nah, kalau kita hargai ginjal kita itu 1 miliar, 1 miliar udah 2 miliar nih ginjal tok niku. Gitu. Nah, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, itulah manusia kadang-kadang seperti itu, namanya menungso, itu istilahnya Jawa, ada yang ngarani menus-menus ora kroso. Menus-menus itu sering melakukan sesuatu kejelekan tapi dia tidak merasa, ora sadar, tetapi melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah kejelekan-kejelekan tetapi dia tidak sadar. Kaya dene kula lan panjenengan nika sekarang baru musimnya kemarau agak panjang. Kadang-kadang ana sing sok ndresula, waduh. Kapan udane kok terang terus suwi temen gitu. Basa diparingi udan jedet engko nah niku pun seminggu mesti rada ngeluh wae udan terange kapan ya. Ngaten niku to. Basa diparingi loro-loro nih udan campur terang. Wah palah ngece wah udan kethek. Waduh menungso wajan. Ngaten niku menungso niku. Pramila memang majelis seperti ini sangat apa namanya perlu dilestarikan, perlu diadakan meskipun mboten mesti napa pesertane nggih setunggal kali 3 sekawan nggih mboten napa-napa. Yang penting adalah istiqomah, berusaha untuk istiqomah. Senajan istiqomah niku nggih abot, Pak. Sing enteng niku napa, Pak? Istirahat. Sing enteng niku. Istirahat, istiqomah memang berat ya. Oleh karena itu mudah-mudahan keistiqomahan kita di malam hari ini mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu hikmah ketika seorang itu menuntut ilmu itu bahkan dikatakan itu semut yang berada di dalam kamarnya itu dia akan bertasbih mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian juga ikan yang ada di dasar lautan itu ikut mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itu baru sebagian dari fadilah menuntut ilmu. Belum fadilah-fadilah yang banyak sekali. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama adalah syukur. Tentunya senantiasa kita kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid, dan selebihnya yaitu berusaha untuk kemudian menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah itu berusaha untuk kita tinggalkan. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan sesuatu yang ringan mawon, ringan tetapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita saling mengingatkan sesuatu yang ringan, kadang-kadang kita sok kelupaan atau mungkin kadang-kadang nggih sok napa niku nggih lali niku, lali kadang-kadang sebenarnya sudah tahu tapi kadang-kadang lupa atau mungkin belum tahu secara mendalam. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan kita. Yaitu yang berkaitan dengan kalimat insya Allah. Nah, insya Allah itu pada dasarnya adalah bukan basa-basi tetapi janji yang harus ditepati. Nah, oleh karena itu mari kita terlebih dahulu melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ngendika wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Jadi kula lan panjenengan menawi matur mengatakan sesuatu, mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu sama dengan sedekah.
Pramila menawi ajeng sedekah kok mboten enten arta. Nah, niku mengucapkan kalimat yang baik ini sudah bagian dari sedekah. Termasuk juga senyum kita kepada saudara, teman, tetangga itu juga bagian dari sedekah. Paling gampang niku Pak sedekah niku. Senyum mesem ngaten niku. Nah, tarik kanan ke kiri bibir kita. Nah, niku insya Allah paling mudah. Syukur kalau ada kemudian kita mempunyai biaya dana ya dana-dana, nah itu insya Allah akan lebih manfaat lagi. Nah, di antara kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu adalah kalimat insya Allah. Tetapi jangan lupa nanti kalimat insya Allah itu jangan sampai kemudian kita salah menerapkan, salah mengucapkan di dalam sebuah perbuatan ataupun juga janji-janji yang kemudian kita hanya sekedar basa-basi tetapi tidak berusaha untuk menepati, sehingga itu hanya istilahnya itu kayak napa nggih alasan itu mau hanya alasan saja, alasan untuk ngayem-ngayemi gitu ya itu ya. Nah, pramila monggo mari kita melihat bagaimana hal-hal dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama kita melihat firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada." Jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang sesuatu yang sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Allah jika kalian lupa mengatakan hal itu. Kadang-kadang lupa tidak mengucapkan insya Allah, maka kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada ini. Nah, menurut Imam Al-Baghawi, ayat ini mengandung arti bahwa jika besok pagi, misalnya seperti itu ya, kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mengucapkan insya Allah. Nah, ini ada sebab turunnya ayat ini. Jadi di dalam Al-Quran itu ayat itu biasanya turun itu ada sebab-sebabnya, ada ceritanya di balik ayat itu. Namanya adalah asbabun nuzul. Ketika berkaitan dengan hadis namanya asbabul wurud, ya, berkaitan dengan turunnya hadis itu. Nah, berkaitan dengan ayat ini sejarahnya demikian. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, gitu ya, wahai Muhammad, coba jelaskan kepada kami tentang 3 hal, yaitu yang pertama asbab ashabul kahfi, yang kedua Dzulqarnain, yang ketiga berkaitan dengan hakikat ruh." Maka kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Oh ya, saya akan jawab. Neng ora saiki jawabi sesuk." Rasul mengatakan, pertanyaan ini akan saya jawab besok pagi. Karena apa? Karena biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di malam hari mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi mantep mawon Rasulullah mengatakan besok ngesok tak jawab, sabar sih. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak kunjung ada wahyu, tidak ada bisikan, tidak diberikan mimpi, tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berhari-hari.
Ya meskipun kemudian akhirnya ada jawaban, Rasul menjawab setelah sekian hari dan mendapatkan wahyu dari Allah, menjawab tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang hakikat ruh dan seterusnya. Namun Allah mengingatkan dengan ayat ini, wahai Muhammad, seakan-akan besok kapan-kapan lagi, kalau janjeni jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi. Pokoknya harus mengucapkan insya Allah. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya, maka ingat, ucapkanlah insya Allah. Nah ini kisah yang pertama yang bisa kita ambil dari anjuran kita mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu di dalam surah Al-Qalam ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Sesungguhnya kami telah mencobai mereka, orang-orang musyrikin Mekah, sebagai mana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Ini dikatakan ashabul jannah, ini adalah pemilik-pemilik kebun, ya. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Nah, ini juga hampir sama. Jadi waktu itu di daerah Yaman ini ada seseorang dengan keluarganya ini dikaruniai rezeki yang luar biasa. Diberikan napa niku anugerah berupa tanah yang luas. Tegali ombo, kebune ombo, terus hasil kebunnya itu luar biasa melimpah ruah. Nek teng mriko nggih kemungkinan ini ya kurma, anggur, napa mulai mungkin zaitun ngaten niku. Nek teng mriki mungkin ya kopi. Napa mulai Pak teng mriki kebune? Cengkeh dan seterusnya ya. Nah itu saat itu diberikan panenannya melimpah terus, ya. Jadi setiap panen ini luar biasa. Nah ini kuncinya ternyata salah satunya adalah bapaknya itu, kepala keluarganya itu lomo, sering memberikan sebagian dari hasil panenannya ini disisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin atau untuk saudaranya, untuk tetangganya dan seterusnya. Nah suatu ketika bapaknya ini meninggal dunia. Nah, kemudian beralihlah ke ahli warisnya, yang mewarisi kebun-kebun tadi adalah putranya. Nah, ternyata putranya ini berbeda dengan ayahnya. Putranya ini tidak seperti ayahnya. Dia tidak ingin memberikan hasil kebunnya itu untuk orang lain. Tadi pokoknya mikir dewe gitu ya, mikir keluarga dewe, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk untuk kekayaan keluarganya itu. Dan dia bahkan merasakan atau bersikap sombong bahwa apa yang telah dia usahakan ini ya betul-betul karena kesungguhan dia, seakan-akan tidak ada campur tangan pertolongan Allah. Nah, inilah kemudian terjeglong di situ. Maka suatu ketika digambarkan ketika sore hari sudah melihat ting gemandul buah-buahan ini wonten kurma, anggur dan seterusnya itu sudah luar biasa. Kemudian bilang besok pagi kita akan panen. Nah, dia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan wala yastasnun, mereka tidak menyisihkan hak untuk fakir miskin. Dan di antara ulama mengatakan adalah gara-gara mereka atau keluarga tadi tidak mengucapkan insya Allah. Maka kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, ini sebenarnya panjang ini. Ini barangkali nanti saya baca sekilas-sekilas saja.
Kemudian di ayat berikutnya dikatakan fatawfa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebunnya itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhan ketika mereka sedang tidur. Nah, sore ini niku pun mantep ajang panen, mboten ngira kita. Pokoknya nek kira-kira sore niku kok pun ngaten niku kira-kira nggih pun mantep to, Pak. Misalnya jenengan merisani teng Tegal, teng kebun cerita kali garwane, "Bu, Pak, sesuk panen nggih." Aku ngerti ya wis cetha nyoto gitu. Mau wis tak survei, pokoknya esuk panen. Nah. Maka jangan lupa mengucapkan insyaallah. Nah, ini ketika datang malam kemudian mereka tidur, faasbahat kasorim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Ini sebagian atau kebanyakan ulama menafsirkan yaitu terkena angin yang kencang. Jadi tiba-tiba malam itu ada angin yang sangat kencang, bahkan ada yang mengatakan sampai kencangnya angin begitu kencang itu sampai terbakar sehingga gelap gulita ya. Ada asap yang membakar. Lalu di pagi harinya fanadau musbihin, lalu mereka memanggil di pagi harinya itu. Kira-kira ya tangi, tulung kira-kira kan. Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah di waktu pagi ini kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Fantolaku wahum yatakhafatun, maka pergilah mereka saling berbisik. Alla yadhulahal yauma alaikum miskin. Pada hari ini janganlah ada seorang meskipun yang masuk di dalam kebunmu itu. Wa ghaudu ala hardin qadirin, dan barangkali mereka di pagi harinya dengan niat menghalang-halangi orang miskin padahal mereka menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat di jalan Allah. Nah, ini mereka kemudian baru menyadari ketika di pagi harinya mereka berbisik saling minta tolong, melihat kondisi apa yang terjadi di kebun itu, baru mereka menyadarinya. Sesungguhnya kita ini termasuk orang-orang yang orang yang sesat. Kita terlupakan, kita melupakan apa yang menjadi kesuksesan kita ini sebenarnya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan bal nahnu mahrumun, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seseorang yang paling baik pikirannya di antara mereka mengatakan, bukakan aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih. Nah, ini kemudian mereka itu baru menyadari, saling mengingatkan setelah betul-betul kejadian. Baru kemudian mereka menyadari dan saling mengingatkan. Qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini masih ada lanjutannya beberapa ayat di belakangnya itu, yang pada intinya mereka itu kemudian menyesal setelah mereka tidak mengucapkan Allah, setelah mereka tidak pernah memikirkan hak-hak orang lain, dan mereka mengira bahwa semuanya adalah karena kesungguhan, karena kegigihan mereka, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalimat insyaallah tadi kita sudah mendapatkan dua pelajaran kisah. Yang pertama adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kisah dari orang-orang kaya pemilik kebun yang ada di Yaman, yang kemudian gara-gara tidak mengucapkan insyaallah kemudian gagal panen. Kemudian ada satu lagi, yaitu kisah pada zaman Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman juga pernah kejeglong. Ini dijelaskan dalam hadis
Yang ini juga cukup panjang hadis ini. Saya bacakan saja. Qala Sulaiman la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan. Jadi Nabi Sulaiman menika dikaruniai istri yang banyak. Pinten, Pak? Satu kok ngertos, Pak? Ya, ini di dalam hadis dikatakan tis'ina imra'atan. Tis'ina itu adalah 90. Tetapi di dalam riwayat lain ada yang menafsirkan ini adalah 99. Nanti 100 kurang setunggal. Nah, penjenengan setunggal. Kewaliane nggih. Nah, ini 99, nah panjenengan sing setunggal nggih. Ada sebagian lain yang mengatakan 100, tapi ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Ya, yang jelas itu. Gampangane ngaten nggih. Gampangane ngaten. Nabi Sulaiman itu berjanji bahwa suatu malam atau bahkan malam ini la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan. Malam hari ini saya akan mengelilingi istriku sejumlah 90 istri tadi, perempuan tadi. Maksud ya Pak ya? Mengelilingi tidak hanya sekedar mengelilingi. La atufanna itu secara bahasanya sungguh aku akan tawaf, mengelilingi. Ini secara bahasa. Tetapi lebih jelas lagi adalah semalam ini aku akan menggilir istriku sejumlah 90 tadi. Kemudian dikatakan kulluhunna ta'ati bi farisin yujahidu fisabilillah. Dan setiap istriku tadi pasti akan melahirkan satu anak saja yang setiap itu adalah laki-laki sebagai seorang pejuang di jalan Allah, sebagai penunggang kuda yang sangat gagah berani. Nah, istilahnya Nabi Sulaiman sesumbar seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kulalan panjenengan istilahnya ya secara ilmu atau misalnya secara keinginan ya, dari 90 istri itu kalau kemudian digauli semuanya ya paling boten setengah lah, gitu. Setengahnya 40 lah yang hamil itu kan, atau 50 yang hamil. Ya. Paling enggak ya mayoritas bisa hamil dan kemudian punya anak laki-laki. Namun apa? Di sini dijelaskan faqala lahu sahibuhu. Kemudian sahabatnya, kemudian rekannya, atau kemudian prajuritnya, atau bahkan ada ulama yang menafsirkan kemudian ada malaikat yang kemudian berkata kepada beliau, "Kul insyaallah wahai Sulaiman, katakanlah insyaallah seandainya Allah menghendaki." Gitu kan? Falam yakul insyaallah, tapi realitanya Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Fatofa alaihinna jami'an. Tapi betul-betul Nabi Sulaiman itu menggilir semuanya istri-istri beliau itu, ya, jami'an semuanya tanpa terkecuali, Pak. Gitu. Adil. Falam yahmil minhunna illam ra'atun wahidatun. Tapi apa yang terjadi? Di antara seluruh istrinya ini tidak ada yang hamil. Ya. Ilam ra'atun wahidatun, kecuali hanya satu perempuan, hanya satu istri. Tetapi apa? Ja'at bisyikki rajulin waimul ladzi nafsu Muhammadi biyadihi lau qala insyaallah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Nah. Akan tetapi dari istri satu yang hamil itu setelah ditunggu kemudian melahirkan, itu melahirkan dalam kondisi cacat. Nah, jadi yang tadinya diharapkan dari 90 istri itu setiapnya itu melahirkan satu orang anak, paling tidak separuhnya, ya toh,
paling boten melih nggih seprapate lah. Seprapate 25. Atau paling boten nggih sak losin 12 kan lumayan. Tetapi Allah berkehendak lain, ya. Hanya satu saja yang hamil, itu saja dalam kondisi cacat. Nah, oleh karena itu begitu mengetahui hal ini ya sudah pupus sudah harapannya untuk kemudian mendapatkan seorang putra penunggang kuda yang gagah perkasa yang berjihad di jalan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah-kisah hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat sepele hanya karena tidak mengucapkan insya Allah. Maka bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa, gitu? Hanya orang biasa, kemudian kita tidak mau mengucapkan insya Allah, meskipun toto lahir mungkin itu sebenarnya akan sudah 100% betul-betul akan terjadi. Mungkin hanya tinggal berapa menit saja mungkin, ya kan. Mungkin kita mau menyelenggarakan sebuah pengajian acara besar-besaran, terus acaranya kapan? Bariki pokoknya teko ya. Iya, beres, sukses mesti. Wah, gitu kan. Kita tidak tahu jarak antara kita mengucapkan itu sampai kemudian kita melaksanakan kegiatan itu, setengah jam, 1 jam, tiba-tiba ada angin, ada hujan, kebakaran dan seterusnya, kita tidak tahu. Maka kemudian ya kita harus menambahkan kalimat insya Allah. Jadi seakan-akan kalau boleh kita sampaikan, insya Allah itu seperti 99% ya teman. Ya, jadi kalau misalnya memang sudah betul-betul fix, jelas, cetok 99%, ya kita mengucapkan insya Allah. Dan kemudian di antara makna insya Allah itu, di antaranya hikmahnya mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah terdapat keimanan, keyakinan yang sangat kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innallaha ya'lamul ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi semuanya itu hanya kehendak Allah saja. Kita tidak punya wewenang untuk memutuskan suatu hal. Kemudian yang kedua adalah juga memberikan hikmah, yaitu sikap rendah hati ataupun tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma tawaddaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali kemudian Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Jadi ketika kita merendahkan diri kita, merasa kita itu bukan apa-apa, semuanya nanti itu adalah atas kehendak Allah, maka dengan demikian kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga tentunya adalah tidak ada hal yang pasti, ya. Maka ada seorang ilmuwan itu mengatakan bahwa di dunia itu tidak ada yang pasti, bahwa apa-apa yang ada di dunia ini akan berubah. Ada satu yang tidak berubah. Napa niku? Nggih, perubahan niku sendiri. Wah, bingung. Dadi napa-napa sing teng donya niku mboten wonten sing tetep nggih setunggal, napa Pak? Nggih, perubahan niku sendiri gitu ya. Artinya semuanya itu akan mengalami perubahan. Semuanya tidak kekal. Ya. Maka di antara yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika waktu itu, Nabi Yakub beliau mengatakan waqalat khulu misra insyaallahu aminin. Yakub berkata, masuklah kalian ke Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Ini adalah salah satu yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada keturunannya ketika memasuki negeri Mesir. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengatakan, menambahkan kalimat insya Allah. Ini adalah salah satu di antara ayat-ayat yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga
Yang keempat ya, yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi itu yaitu nopo? Kolaborasi antara usaha dan pasrah atau tawakal. Jadi kombinasi ya. Ketika kita mengucapkan insya Allah, kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, yang 1% adalah milik Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun masuk Isya nih. Saya tambahkan sedikit mohon nggih. Saya tambahkan sedikit lagi. Dan kemudian gambaran orang yang bertawakal itu ya berusaha kemudian sambil berdoa. Ini digambarkan seperti seekor burung ya. Burung niku adalah makhluk hewan yang istimewa. Sering disebutkan di dalam hadis-hadis, di antaranya akan masuk suatu kaum ke dalam surga. Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idatit thairi. Suatu kaum itu akan masuk surga itu seperti hati burung. Jadi burung itu kalau kula panjenengan mengamati itu hatinya sangat lembut. Mungkin bahwa apa wonten sing remen burung napa mboten niki? Ya, mungkin ada di sekitar kita. Burung itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Di antara salah satunya punya, di dalam hadis dikatakan hatinya itu lembut. Kemudian juga punya rasa khauf, takut. Jadi kalau kita mendekati burung itu kan rasa khawatirnya burung itu begitu sangat tinggi, langsung mabur. Nah, itu digambarkan mempunyai rasa khaufnya tinggi. Kemudian hatinya lembut, halus. Dan juga ketika burung itu berpasang-pasangan itu akan lebih cenderung istilahnya itu setia dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Karena kecenderungan burung itu berpasang-pasangan ngaten. Termasuk mungkin ingkang kathah nggih dara niku to. Nah, ini kan berpasang-pasangan. Jarang kemudian langsung kemudian kados napa ayam niku to. Nah, ayam kan mboten pasang-pasangan. Esuk-esuk urung apa-apa kluruk langsung goleki babon, ya to. Wonten babon ora ngerti nek babon niku mbiyen anake napa mbokne ya teko disambet mawon. Nah, itu termasuk binatang yang tidak tahu adab, enggak punya adab kayak ayam. Dan binatang-binatang yang lain mungkin seperti itu. Tapi burung secara garis besar, secara kebanyakan itu mereka setia terhadap pasangannya. Ingkang tahu memelihara burung murai ini kok mau menjodohkan wangel sangat, Pak. Kudu dicepakke gitu, kandangnya dicepakke rada saling melihat. Tapi ampun cepak-cepak, mungkin nek pun ora ditanggu berapa hari dicepakke. Mungkin nek pun cepak baru kemudian dijadikan satu kandang gitu ya. Ada yang burung itu punya karakter yang seperti itu, harus pelan-pelan karena hatinya itu lembut. Nanti kalau sudah jodoh, nah itu dia akan lengket, setia. Tidak akan mudah untuk tergoda dengan yang lainnya. Nah, maka dikatakan burung itu mempunyai hati yang sangat lembut. Dan istimewanya burung itu memang ya mungkin menjadi perhiasan untuk manusia karena banyak yang menyukainya, baik itu dari segi suaranya gitu. Wonten burung yang punya suara yang sangat bagus sekali. Kula lan panjenengan menawi bangun di pagi hari kemudian wah, suara burung di alam itu luar biasa. Tapi ada yang memang karena fisiknya yang bagus. Jadi ada yang suaranya bagus, ada yang fisiknya bagus. Fisiknya bagus contohnya nopo, misalnya lovebird, nopo nuri, itu kan bentuknya macam-macam, warnanya indah. Meskipun suaranya nggak begitu bagus. Tapi ada yang dikaruniai dua-duanya. Suaranya bagus, kemudian fisiknya yang bagus. Ini di daerah Irian Jaya, nonton nih. Nah, nopo niko cendrawasih nggih. Wah, niku luar biasa, suaranya indah. Kemudian warnanya juga indah. Itu termasuk burung yang dilindungi oleh negara. Nah, saya tambahkan sedikit. Satu lagi yang bisa kita ambil dari burung ini adalah mereka rasa tawakalnya itu sungguh luar biasa. Dikatakan dalam hadis, "Lau annakum kuntum tawakkalun 'alallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut thayru taghdu himasan wa tarutu bitonan."
Bahkan ini sampai diperumpamakan burung. Seandainya kamu mau betul-betul tawakal, maka lihatlah burung. Bagaimana burung itu? Ya, taghdu himason, pergi waktu pagi dalam kondisi napa? Kosong perutnya, wa taruhu bitonan, kemudian dia pulang perutnya dalam kondisi kenyang. Ya, bahkan tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, dia memikirkan anaknya yang ada di sarang itu, diloloh dari satu persatu, baru kemudian induknya terakhir makan, ya, setelah kenyang, kemudian malam tidur, besok pagi harinya seperti terus, pokoknya tidak pernah menyerah. Mboten tahu onten burung niku kemudian nyelengi. Itu mboten kados kula panjenengan. Burung kemudian berburu, kemudian wah hari ini saya berburu walang sing akeh, tak simpen sik ning kulkas. Men esuk santai ora nyambut gawe mboten enten. Burungnya setiap hari seperti itu. Ya, sekarang kenyang, tidak punya simpanan, besok pagi nyambut gawe meneh. Sore kenyang, besoknya lagi nyambut gawe, terus begitu terus. Nah, itu bisa kita ambil dari kinerja burung seperti itu. Maka diharapkan manusia itu adalah senantiasa tetap bekerja. Tidak harus sebagai pekerja tetap. Ini bener loh. Pekerja tetap dengan tetap bekerja. Nek pekerja tetap ya kudune dadi napa niku pegawai sing tetap, pegawai negeri, pegawai pabrik ning sing tetap. Padahal ajaran Islam adalah yang penting adalah tetap bekerja. Nah, itu memang manusiawi seperti itu ya, pengen nambah. Padahal nanti kalau kita gali lebih dalam lagi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika suatu hamba itu bangun di pagi hari, kemudian salah satunya, ini ada banyak ini, salah satunya dia dalam kondisi mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu, maka seakan-akan itu keindahan, kenikmatan dunia itu telah digelontorkan kepadanya, ya. Padahal kula panjenengan saya yakin pasti tidak hanya mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari ini, mesti wis nyelengi kita Bu, kita pun nyimpen nggih. Nah, jangan mawon kira-kira sing kira-kira iso karo engko bengi, kadang-kadang dinget meleh wayu napa, kadang-kadang di napa nika di kolaborasi, di daur ulang maune jangan nopo, terus dicampur nopo. Wah, itu kadang-kadang ibu-ibu seperti itu sudah berpikir sedemikian rupa, tidak hanya untuk bisa dimakan hari ini, besok sudah punya pandangan ada makanan lain, atau mungkin bahkan setiap hari ganti, atau setiap hari sudah punya simpanan di kulkas, di kebun dan seterusnya. Pokoknya manusia itu pikirannya sudah jauh panjang di sana. Bahkan mungkin sisa hari Idul Adha yang tahun kemarin masih ada di kulkas. Ya. Terus apa Bu? Tasnya nggih? Oh, boten. Kadang-kadang tasnya niku sok lali niku. Dimasukkan freezer, wah saking awete, begitu sudah mendekati Idul Adha, ulu sing wingi kok isih. Nah, itu manusia seperti itu. Saking cerdasnya sampai menyimpan hal yang ke depan masih panjang itu betul-betul disimpan. Itu yang apa namanya, yang kelihatan ya. Belum lagi yang tidak kelihatan di rekening dan seterusnya, itu mungkin masih banyak yang bisa kemungkinan dimakan untuk hari-hari yang panjang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu nggih yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Tidak banyak, sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan pada diri kita semuanya, yaitu berkaitan dengan bagaimana campur tangan Allah itu sangatlah vital, ya. Jadi apa yang kita kerjakan, bahkan yang hampir pasti di situ masih ada campur tangan Allah. Kemudian terakhir ini saya lupa ini. Kemudian sebaliknya juga, ketika tadi kita mengucapkan sesuatu yang sudah 99% dengan kita menambahkan insya Allah, maka sebaliknya juga, ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu, maka tidak usah di situ disisipi kata insya Allah. Nah,
Contohnya napa? Contohnya menawi panjenengan diaturi rawuh atau mungkin diberikan undangan apa atau diajak teman, saudara, tetangga, keluarga kemudian tidak punya keinginan untuk hadir. Mboten usah terus insya Allah. Pak, mengke ngarawuh nggih? Insya Allah ya. Insya Allah. Ini kan kira-kira insya Allah ini ku berapa persen nih? Kira-kira kok 10% tok dia. Nek misalnya Pak mengke ngarawuh nggih. Nggih insyaallah ya. Ini kok mengenteng gitu. Insyaallah padahal harusnya insyaallah itu ya 99%. Maka ketika kita tidak ingin hadir terus terang mawon. Di ngapunten kadose kok mboten saged. Nah, pun niku cetha. Di ngapunten keranten kata kegiatan kadose kula kok mboten saged. Sanes wekdal mawon. Matur nuwun sanget sanes wekdal mawon. Aman. Mboten sah etok-etok insyaallah ya. Insyaallah ya wis ping pira insyaallah ora tau teko. Niki malah istilahnya bahaya kita mempermainkan kalimat insyaallah untuk ingkar janji ya. Jadi insyaallah diucapkan dengan hati yang betul-betul ingin menghadiri dan tidak untuk mengingkarinya. Ini banyak kaul ulama yang mengatakan atau istilahnya yang mewanti-wanti agar kita tidak mengucapkan kalimat itu untuk kita ingkar. Salah satunya ini adalah dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan mengucapkan insya Allah dalam janji dan sumpah adalah adab kepada Allah, bukan untuk mencari jalan lari dari janji. Kemudian Imam Sa'di juga mengatakan tidak boleh seseorang hamba menjadikan ucapan insya Allah sebagai tipu daya dan alasan untuk meninggalkan janji. Nah itu intinya niku. Nah kemudian ketika janji sudah lewat bagaimana? Kalau sudah lewat ya sudah qadarullah, karena itu sudah lewat. Yang penting kemudian di dalam ayat tadi katakan ketika sudah lewat segera kita kembali mengingat Allah. Jangan sampai kemudian besok kita mengulangi dengan menempatkan kalimat insya Allah di tempat yang salah. Ngaten Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan yang kami sampaikan sedikit ini bisa membawa manfaat, khususnya untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.